Pemirsa, kembali di Special Report, Kementerian Keuangan menggelar konferensi pers APBN Kita April 2020. Kita langsung bergabung ke Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat dari sisi pandemi COVID yang menyebar ke seluruh dunia ini, tentu menimbulkan implikasi sosial ekonomi yang sangat besar. Untuk Indonesia, kita lihat jumlah coronavirus di Indonesia sampai dengan kemarin 5.516 kasus baru per hari kemarin, dan masih berkonsentrasi mayoritas ada di DKI Jakarta. Ini yang menyebabkan kemudian DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Banten kalau dilihat di sini adalah tempat terbesar dari penularan atau terjadinya kasus COVID positif. Dan untuk diketahui juga, Pulau Jawa adalah pulau yang memberikan kontribusi sangat besar dalam perekonomian Indonesia, lebih dari 57%. Ini nanti yang akan mempengaruhi cukup besar dari sisi prospek ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Di halaman selanjutnya kita lihat jumlah yang positif, jumlah yang dinyatakan sembuh, dan jumlah yang dinyatakan meninggal. Dan dalam hal ini berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah penularan COVID ini. Penerbangan di 15 bandara dibatalkan, angka turis menurun dari 6.800 per hari, 270 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor layanan udara, dengan sekitar 48 miliar kehilangan yang disumbangkan oleh penerbangan dari dan ke Tiongkok. Import Indonesia turun 3,7% pada kuartal 1. Untuk hotel dan restoran yang terkena secara sangat langsung dan pertama, 50% penurunan tingkat okupansinya minimal, di beberapa tempat bahkan bisa mencapai hampir 90% dari 6.000 hotel di Indonesia. Dan Menparekraf juga memperkirakan potensi kehilangan devisa yang merupakan salah satu penyumbang devisa yang signifikan di Indonesia. Di sisi lain, inflasi masih tetap terjaga di bawah 3%, dan jumlah pekerja yang dirumahkan dalam hal ini, terutama dari bulan April terekam 11 adalah 1,24 juta. Dari pekerja di sektor formal. Di sektor informal, mungkin dalam hal ini pencatatannya mungkin harus dilihat lagi, 265.000 pekerja informal. Dengan menyebarnya COVID ini, terutama sekarang di negara-negara yang relatif maju ekonominya, maka perekonomian dunia mengalami dampak yang sangat negatif karena mereka menyumbangkan global economic share-nya sangat besar. Amerika, Eropa, Jepang, bahkan RRT. Oleh karena itu IMF sudah menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini global growth akan kontraksi 3%. Dibandingkan dengan prediksi mereka yang bulan Januari lalu masih 3,3%, ini penurunan hanya dalam satu kuartal turun lebih dari 6% dari GDP dunia. World Bank dan ADB memberikan estimasi untuk perekonomian Indonesia tahun ini 2020 adalah sebesar 2,1 pada baseline-nya, dan pada kondisi terburuknya bisa mencapai 3,5%. ADB 2,5% untuk tahun ini, Moody's memperkirakan 3,0, dan untuk IMF lebih dalam estimasi penurunan ekonomi di Indonesia yaitu 0,5% saja.
Namun dari sisi IMF mereka menyampaikan bahwa kemungkinan rebound atau recovery yang akan sangat cepat pada tahun 2021 apabila dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mencegah pemburukan ekonomi dan mengembalikan atau memulihkan perekonomian di masing-masing negara. Maka terlihat di sini hampir semua negara oleh IMF diperkirakan akan mengalami recovery V-shape pada tahun 2021. Ini tentu merupakan suatu prediksi yang cukup optimistik mengenai kemampuan semua ekonomi untuk kembali tumbuh pasca COVID-19. Dilihat dari aktivitas ekonomi di berbagai negara mengalami penurunan tajam yang dilihat dari PMI baik di sektor manufaktur, jasa, dan dari sisi setiap negara dalam hal ini menunjukkan adanya penurunan. Mungkin ada yang menurun tajam pada awal Maret, ada yang baru turun pada sekitar April. Seperti RRT sebetulnya turun tajam justru pada bulan Januari, Februari karena memang mereka terjangkit lebih dulu dan sekarang sudah mulai menunjukkan recovery. Jadi ini tergantung dari level atau timing dari penyebaran COVID dan kemudian berhubungan dengan kemampuan untuk memulihkan kembali kegiatan sosial ekonomi di negara-negara tersebut. Namun kalau dilihat dari kurva ini menggambarkan bahwa semua negara tanpa terkecuali akan terpengaruh dari sisi manufaktur dan jasanya. Dengan adanya penurunan yang sangat cepat dan sangat tajam, maka pengangguran meningkat di berbagai negara. Kalau kita lihat, di semua negara sudah menunjukkan double digit growth dari tingkat penganggurannya. Amerika Serikat di 10%, bahkan ada yang mengestimasi bisa mencapai di atas 15 hingga 20%. Ini adalah tingkat pengangguran terbesar kalau dibandingkan dalam sejarah dunia seperti yang comparable dengan yang terjadi pada saat depresi ekonomi. Oleh karena itu, kita juga melihat implikasi ini adalah suatu implikasi yang sangat luas dan dalam. Ini adalah suatu masalah perekonomian sosial yang sangat luas dan dalam. Ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam merespon kebijakan-kebijakannya. Dengan aktivitas ekonomi yang menurun tajam dan adanya distance social maupun fisikal dan juga restraint atau mobilitas manusia sangat berkurang, maka harga-harga komoditas juga mengalami dampak yang menurun sangat tajam. Paling utama mungkin adalah minyak, karena pada saat demand-nya turun juga sempat terjadi ketegangan atau ketidaksinkronan antara Saudi dengan Rusia. Dan bahkan sesudah OPEC plus Rusia setuju untuk memangkas jumlah produksi, namun sudah muncul data-data bahwa permintaan akan jauh lebih turun sementara produksi sudah terlanjur cukup besar. Sehingga walaupun pengumuman OPEC disampaikan akan ada pemotongan produksi pada bulan Mei, Juni, Juli ke depan, namun harga tetap merosot untuk WTI bahkan pada level $18, di bawah $20 per barel. Dengan adanya gejolak ini, banyak investor dan para pelaku di dunia di sektor keuangan mengalami kepanikan. Dan ini menyebabkan mereka kemudian melakukan penjualan semua surat-surat berharga dan alat investasi dan memegang treasury saja yang dianggap the only apa yang disebut surat berharga yang paling aman. Oleh karena itu yang terjadi adalah capital outflow karena semuanya melepas surat-surat berharga dan alat investasi dari berbagai negara, terutama developing dan emerging country, dan ini yang kemudian menyebabkan mengapa lebih dari 100 negara sekarang meminta bantuan IMF, karena capital outflow langsung memukul balance of payment mereka. Capital outflow ditambah dengan drop ekspor mereka plus dari sisi pariwisata
menyebabkan semua negara mengalami tekanan cadangan devisanya merosot, sementara permintaan mungkin terhadap devisa masih akan cukup tinggi. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian juga terjadi langkah-langkah extraordinary, di mana Federal Reserve menyediakan fasilitas repo kepada semua negara, 60 negara, di dalam rangka untuk bisa menginjeksi likuiditas dolar yang sekarang ini begitu sangat langka karena semua kembali ke Amerika. Meskipun di Amerika sendiri mereka juga melepas instrumen-instrumen investasi seperti saham dan corporate maupun municipal bond, dan mereka hanya mau holding treasury. Maka yang terlihat adalah treasury mengalami penurunan yield yang luar biasa sangat rendah karena demand-nya sangat tinggi, price-nya tinggi sekali. Sementara negara-negara semua dan alat investasi lainnya mengalami gejolak yang sangat tinggi. Nilai tukar tentu terimbas dalam situasi neraca pembayaran yang mengalami capital outflow dan devisa yang menurun karena ekspor maupun kegiatan pariwisata merosot. Dan ini terjadi di semua negara, tentu dengan tingkat yang berbeda-beda. Dengan pergerakan gejolak bursa dan sektor keuangan ini tentu juga mempengaruhi Republik Indonesia dari sisi ekonominya. Nilai tukar kita mengalami koreksi dan kemudian rebound kembali. Namun ini adalah suatu tingkat volatilitas yang cukup tajam yang harus meningkatkan kewaspadaan kita semua. Dari sisi yield obligasi pemerintah seperti yang terjadi di hampir semua alat investasi di dunia juga mengalami kenaikan. Bahkan kita sempat di atas 8% meskipun pada bulan April ini kembali menurun di bawah 8%. Untuk yield US dollar kita sempat melonjak di atas 4% dan sekarang sudah turun lagi di level 3,37. Namun volatilitas memang sangat tajam terjadi pada bulan Maret yang lalu. Dan ini masih kita harus pantau secara sangat hati-hati pada bulan April dan Mei ini. Dari sisi perkembangan gejolak di pasar uang, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau kita lihat tadi net foreign buying kita negatif dari bulan Februari dan Maret untuk saham dan untuk surat utang negara, ini menyebabkan dari mulai Januari hingga Maret 86 triliun dari surat berharga yang dilepas oleh foreign yang kemudian menyebabkan harga jatuh atau dalam hal ini yield-nya meningkat. Pada awal 2020 sebetulnya kalau kita lihat ada alasan untuk optimis sebelum COVID muncul. Kalau kita lihat waktu itu ada suatu kenaikan dari Desember yang memberikan harapan. Makanya waktu itu kami menyampaikan bahwa kita punya landasan untuk optimis namun tetap waspada. Kewaspadaan itu terutama karena ketidakpastian global dari terutama trade war yang masih belum settle antara Amerika dengan RRT. Namun semua optimisme itu kemudian berubah sangat cepat dengan munculnya COVID-19. Yang sebetulnya waktu Januari sampai Februari untuk Indonesia yang belum ada terpapar, kita masih dalam posisi hanya melihat pengaruhnya di sektor pariwisata dan import barang-barang dari RRT. Namun begitu masuk bulan Maret, begitu perkembangan meningkat sangat tajam, maka terlihat perubahan sangat-sangat besar di dalam semua indeks ekonomi yang merekam baik dari sisi konsumen, tendensi bisnis, dan retail, yang semuanya menunjukkan pemburukan dan trennya adalah menurun. Ini yang kita lihat dan penurunannya cenderung makin tajam terutama pada bulan akhir Februari dan Maret. Ini yang menjadi kewaspadaan kita meningkat.
dari nanti kegiatan yang kita rekam perpajakan mulai terlihat terutama pada angka-angka bulan Maret. Kinerja ekspor kita yang sebetulnya kalau kita lihat pada Januari, sepanjang 2019 kita melihat ekspor itu terus-menerus kontraktif. Makanya kita menyebutkan itu adalah masa yang sulit, namun pada bulan Januari yang lalu kontraksinya menjadi sangat kecil, bahkan Desember sempat positif 1% growth-nya. Dan ini yang menyebabkan kenapa outlook untuk 2020 waktu itu cukup optimis. Karena waktu itu juga Amerika dan RRT mulai ada sedikit kesepahaman untuk mulai melakukan perundingan dan pengurangan dari kenaikan tarif di antara kedua negara tersebut dari sisi perdagangannya. Namun kemudian begitu lepas Februari, di mana ekspor kita sempat melonjak 11%, maka Maret mulai menunjukkan lagi tren negatif. Jadi kita sempat optimis dari Desember, Januari, Februari, dan kemudian mulai terjadi pembelokan pada bulan Maret ini. Kalau dari sisi impor kita melihat konstan, namun kita juga lihat sebetulnya sempat mengalami adanya harapan. Kalau kita lihat negatif growth di tahun 2019, itu negatif growth-nya cukup dalam. Kadang-kadang bahkan double digit di 13%, 17%. Jadi waktu Januari negatif growth-nya mulai agak landai, kita menganggap bahwa sektor produksi yang mengimpor barang-barang antara dan barang modal sudah mulai menunjukkan tanda-tanda untuk positif. Dan Maret juga confirm import kita hanya negatif 0,7. Namun kalau dilihat dari tanda-tanda sampai dengan April menunjukkan mulai terjadi pembelokan lagi. Jadi sektor produksi yang kita rekam dari ekspor dan impor menunjukkan bahwa perbaikan yang sempat terjadi pada bulan-bulan pertama tahun 2020 kemudian membelok menjadi menuju pemburukan. Neraca perdagangan bulan Maret yang dalam hal ini tercatat surplus itu masih menggambarkan baik dari sisi ekspor kita, terutama untuk migas yang masih negatif, dan untuk non-migas yang positif. Namun kalau dilihat tadi dari sisi growth-nya, sebetulnya kita belum sama sekali memiliki melepaskan kewaspadaan kita. Kehati-hatian justru akan semakin meningkat. Ini yang menjadi salah satu tone atau tema yang sangat akan kita terus-menerus perhatikan di dalam mengelola APBN kita mulai bulan Maret-April ini. Nah, mari kita lihat realisasi APBN sampai dengan 31 Maret. Banyak angka yang mungkin masih nanti akan kita lihat pada bulan April mungkin akan mengalami perubahan yang mulai menunjukkan dramatis karena banyak catatan yang kita lihat di sini terutama untuk penerimaan pajak PPN ini adalah rekaman sampai dengan akhir Februari yang kemudian dicatat pada bulan Maret. Jadi dalam hal ini belum menggambarkan keseluruhan cerita pada bulan Maret kita, karena nanti baru akan terekam pada ALM bulan depan. Kalau kita lihat posisi sampai 31 Maret, pendapatan negara tumbuh 7,7%. Namun ini catatannya langsung saya sampaikan, bukan berasal dari kegiatan ekonomi ini karena adanya pergeseran pembayaran dividen dari BUMN kita, sehingga ini muncul dalam bentuk PNBP kita melonjak. Ini karena bank-bank BUMN kita melakukan RUPS lebih awal dan mereka kemudian membayarkan dividennya pada bulan Maret ini. Ini yang tercatat menyebabkan kelihatannya pendapatan negara melonjak. Dilihat lebih dalam pendapatan pajak kita yang mencapai 279,9 triliun, ya, atau 15% dari APBN. Ini
kira-kira kalau tahun lalu 278,7 triliun. Jadi hampir sama. Jadi kalau dilihat dari gross, dari perpajakan tumbuhnya 0,4%, flat. Dilihat lebih dalam dari sisi pajak, maka ini pajak termasuk migas, kita mengumpulkan 241,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target APBN awal. Dibandingkan dengan tahun lalu yang 247,7 triliun, terlihat sudah mulai menunjukkan tren negatif growth 2,5% untuk pajak. Bea dan cukai kita yang terkumpul 38,3 triliun dalam hal ini atau 17,2% dari target, ini masih menunjukkan growth tinggi 23,6. Namun sekali lagi catatannya sama seperti PNBP, ini disebabkan karena pembelian pita cukai yang melonjak akibat pabrik-pabrik industri hasil tembakau, rokok, membeli cukai lebih awal karena mereka mengantisipasi terjadinya pembatasan sosial. Jadi dalam hal ini, maka kita melihat angka di bulan Maret ini belum angka normal yang menunjukkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya karena adanya beberapa hal yang sifatnya tidak akan berulang, seperti pembelian cukai yang lebih awal dan juga adanya pembayaran dividen BUMN yang lebih awal. Namun demikian kita melihat berarti refleksi pendapatan negara pada bulan Maret yang tumbuh 7,7% terlihat cukup baik kalau dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,6%. Meskipun basis supportingnya bukan merupakan basis ekonomi secara meluas. Dari sisi belanja negara terlihat hanya tumbuh 0,1%. Ini disebabkan ada beberapa hal. Dari belanja kementerian lembaga terjadi kenaikan yang cukup tajam, yaitu 11%. Namun kalau dibandingkan tahun lalu sebetulnya tidak banyak berbeda. Belanja tahun lalu pada bulan Maret tumbuh 24,8% untuk kementerian dan lembaga. Untuk belanja non-KL tumbuhnya hanya 2,2%. Artinya pada bulan Maret ini kita sudah membelanjakan 143 triliun untuk kementerian lembaga dan 134,9 triliun untuk non-kementerian lembaga. Dua-duanya tumbuh positif 11% dan 2,2%. Dengan demikian, belanja pemerintah pusat tumbuh 6,6%. Untuk belanja ke daerah, terjadi kontraksi dari belanja 174,5 triliun, ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang pada bulan Maret belanja mencapai 191,3 triliun atau terjadi kontraksi 8,8%. Nanti kami akan sampaikan beberapa faktor penyebabnya. Untuk transfer ke daerah kontraksi 7,7 dan dana desa kontraksi 28,6. Ada beberapa daerah yang memang belum menyelesaikan dari sisi APBD-nya kemarin. Dan oleh karena itu dari sisi transfer ke daerah masih mengalami hambatan. Posisi Maret ini adalah keseimbangan primer negatif 2,6 triliun. Dibandingkan bulan Maret tahun lalu sebesar negatif 32,5 triliun, ini masih jauh lebih kecil. Namun ini tentu belum menunjukkan indikasi untuk keseluruhan tahun.
Realisasi penerimaan kita terlihat di tahun 2020 ada di dalam tabel ini. Kalau kita lihat penerimaan pajak, seperti yang tadi kami sampaikan, ada beberapa yang perlu untuk kita lihat dan diwaspadai untuk bulan-bulan ke depan. Pertama, total penerimaan pajak kita negatif 2,5%. PPh migas turun sangat drastis karena kami sampaikan tadi harga minyak merosot cukup tajam. Dan meskipun kursnya mengalami pelemahan yang mestinya terekam agak lebih baik, penurunan harga minyak jauh lebih tajam. Jadi kelihatan PPh migas mengalami kontraksi hingga 28,6%. Realisasi kita untuk penerimaan pajak 241,6 triliun atau 14,7% dari targetnya. Tadi saya ulang lagi, PPh migas kita hingga akhir Maret hanya 10,3 triliun bandingkan tahun lalu yang 14,5 triliun. Artinya mengalami penurunan yang sangat tajam di atas hampir 29%. Untuk untuk pajak non migas, ini yang mungkin merekam kegiatan ekonomi kita, ada hal-hal yang perlu untuk kita sampaikan. PPh non migas kita mengalami kontraksi 3%, 137,5 triliun sudah kita kumpulkan dibandingkan tahun lalu 141,8 triliun. Dan ini berarti menunjukkan adanya tekanan di kegiatan ekonomi, terutama kepada seluruh, nanti akan terlihat di dalam komponennya, baik ini untuk pajak perseorangan yang kita melakukan relaksasi untuk pembayarannya sampai April, dan juga untuk pajak korporasi yang melakukan adjustment atau penyesuaian pembayaran masanya. Ini menggambarkan bahwa kondisi tekanan di perusahaan mulai terefleksikan kepada berbagai penerimaan pajak kita. Ini kami belum memasukkan karena insentif pajak baru mulai dikeluarkan. Jadi kalau insentif pajak seperti yang terrefleksi nanti seperti pembebasan pajak untuk PPh pasal 21, untuk PPN, dan juga yang akan ditanggung pemerintah, dan PPh korporasi yang diberikan penurunan 30%, ini belum terrefleksikan pada bulan Maret ini. Di sisi lain, kalau kita lihat PPN yang mencapai 92 triliun kita kumpulkan pada bulan Maret ini lebih tinggi dari tahun lalu yang 89,8 triliun atau naik 2,5%. Ini persis yang saya sampaikan tadi, sampai dengan bulan Februari sebetulnya kita melihat kegiatan ekonomi sudah mulai agak menggeliat. Terlihat dari catatan PPN kita, yang angka ini adalah menggambarkan angka pada kegiatan bulan Februari. Dan mereka kemudian bayarkan pada bulan Maret. Jadi kalau kita lihat angka tumbuh 2,5 adalah menggambarkan bulan Februari dibanding tahun lalu sebetulnya ada suatu tanda-tanda kenaikan. Coba kita bandingkan dengan tahun 2019 di mana PPN-nya bulan Februari atau yang dicatat di bulan Maret adalah kontraksi 9,1%. Jadi kalau dilihat dari ini sebetulnya ekonomi sampai dengan Februari sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda pemulihan atau akselerasi. Namun harapan ini nanti akan berubah pada bulan Maret ini yang nanti akan tercatat pada ALM bulan depan. Untuk PBB dalam hal ini ada kenaikan 38, tapi karena basisnya sangat kecil tidak banyak mempengaruhi keseluruhan postur penerimaan pajak kita. Dan pajak lain kita, pajak lainnya juga dalam hal ini terjadi kenaikan
namun sekali lagi basisnya sangat kecil sehingga mungkin tidak banyak mempengaruhi. Dari sisi kepabeanan dan cukai sudah diterima 38,3 triliun rupiah atau terjadi kenaikan cukup besar 23,6% dibandingkan tahun lalu yang dikumpulkan 31 triliun rupiah. Terlihat di sini kenaikan yang sangat tinggi ini adalah ada pada cukai. Cukai telah terkumpul 29,1 triliun. Ini adalah kenaikan 36,5%. Sekali lagi, ini penyebabnya karena pabrik rokok melakukan pembelian cukai lebih awal untuk antisipasi terjadinya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan mulai terjadinya COVID, sehingga mereka membelinya pada bulan Maret ini. Dari sisi perdagangan internasional, bea masuk kita dan bea keluar menggambarkan kegiatan ekspor impor kita yang tadi sudah saya sampaikan cukup panjang. Terlihat bahwa bea masuk mengalami kontraksi 1,5% karena impor kita yang negatif growth, dan bea keluar mengalami kontraksi lebih dalam 32,6 atau hanya dikumpulkan 0,7 triliun atau 700 miliar karena adanya ekspor terutama barang tambang yang mengalami penurunan atau tidak terjadi. Jadi secara rinci saya sampaikan penerimaan pajak bulan Maret kita yang sebesar 88,69 triliun tumbuh 2,1% dibandingkan penerimaan bulan Maret sebesar 86,8. Pertumbuhan bulan Maret ini ditopang oleh PPh pasal 26 sebesar 62,9%, PPN dalam negeri tadi yang sebesar 8,35 dan PPh final sebesar 6,69. Sedangkan pertumbuhan PPh pasal 21 sebesar 3,80. Untuk PPh pasal 21 yaitu para karyawan perusahaan setelah tumbuh di bulan Februari sebesar 13,5%, penerimaan bulan Maret mengalami penurunan. Ini disebabkan perlambatan pembayaran angsuran massa yang hanya tumbuh 4,11% dan juga pembayaran pasal 21 atas jaminan hari tua pensiun yang mengalami pertumbuhan 10,12, ini tertinggi di triwulan 1. Ini artinya ada penurunan jumlah tenaga kerja. Jadi artinya begitu mereka melakukan layoff, mereka kemudian membayarkan jaminan hari tua dan pensiunnya itu, dan kemudian dibayarkannya PPh pasal 21 untuk pembayaran tersebut. Jadi kalau ini tumbuh bukan berarti baik, tapi karena adanya para pekerja yang di layoff yang kemudian pembayaran pesangon dan JHT-nya itu kemudian menghasilkan PPh pasal 21, JHT, IUP, dan pensiun tersebut. Karena ada wabah ini, DJP menyampaikan kepada seluruh WP terutama untuk orang pribadi relaksasi untuk pembayaran PPh-nya yang harusnya deadline-nya adalah akhir Maret, maka dilakukan relaksasi hingga sampai dengan 30 April 2020. Hal ini menggambarkan kemudian menghasilkan penerimaan dari PPh pasal 29 orang pribadi menurun di bulan Maret 2019 dibandingkan tahun lalu. Pada 2020 ini baru terkumpul 1,72 triliun. Tahun lalu adalah sebesar 5,21 triliun.
Penurunan ini disebabkan karena tadi juga adanya pergeseran pelaporan yang diberikan relaksasi sampai dengan April ini. Kita berharap nanti sampai April akan terkompensasi dari penurunan penerimaan pasal 29 orang pribadi tersebut. Meskipun kita juga tetap berhati-hati untuk melihat dari compliance maupun kemampuan orang pribadi untuk membayar pajak. Untuk PPh Badan, bulan Maret juga sudah mulai menunjukkan perlambatan. Bahkan dalam hal ini ada terlihat pertumbuhan negatif. Pembayaran pasal 25 PPh Badan ini yang merupakan kontributor terbesar dari penerimaan pajak kita, tumbuhnya negatif 2,1%. Perlambatannya ini nanti akan kita lihat dan antisipasi mungkin akan makin berlanjut karena sejak bulan Maret April ini dengan berbagai insentif yang diberikan dan juga dengan perluasan pergerakan pembatasan gerak dan kegiatan ekonomi diperkirakan akan mulai tercermin di dalam penerimaan PPh Badan kita pada bulan depan. PPN dalam negeri tadi saya sudah sampaikan yang tumbuh di bulan Maret 8,35 ini menunjukkan sampai dengan bulan Februari penyerahan dari PPN ini menggambarkan masih adanya kegiatan ekonomi yang cukup positif. Namun pada bulan berikutnya kita akan mengantisipasi terjadinya perlemahan dengan adanya penerapan pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha pasti akan mengalami perlambatan. Kita melihat bahwa langkah-langkah untuk penanganan kesehatan yang memang perlu dan harus dilakukan karena memang COVID merupakan masalah prioritas nasional yang kita semuanya harus ikut melakukan penanganan untuk mencegah penyebarannya, memang memberikan dampak kepada aktivitas ekonomi dan kemudian kepada penerimaan perpajakan kita. Sehingga kita mengantisipasi pada bulan-bulan mendatang, penerimaan pajak akan mencerminkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat yang melambat tersebut. Tadi saya sampaikan untuk breakdown-nya penerimaan jenis pajak kita, PPh pasal 21 yang masih tumbuh 4,94%, ini sangat kecil dibandingkan kenaikan PPh pasal 21 pada tahun lalu yang tumbuhnya double digit di 14,7. Dan untuk PPh pasal 21 pun tadi kami perlu untuk waspadai karena kalau ada kenaikan itu indikasinya adalah untuk mereka yang mengalami PHK. PPh 22 import sudah mengalami kontraksi dan ini kemudian menunjukkan adanya juga kegiatan import yang menurun. Ini konsisten dengan tadi bea masuk dan data mengenai import kita. Untuk PPh OP kita yang merosot sangat tajam 52,23% itu akibat adanya pergeseran deadline penyerahan SPT orang pribadi sampai dengan akhir April ini. Kita berharap nanti masih bisa dikompensasi dan terekam pada penerimaan bulan April nanti. Tahun lalu PPh OP ini tumbuh masih sangat sehat pasca tax amnesty yaitu 20,58%. PPh Badan kita juga mengalami tekanan yang sangat besar. Kalau tahun lalu masih tumbuh 14,6% pada bulan Maret, pada bulan Maret tahun ini sudah mengalami kontraksi sangat dalam yaitu 13,56%.
Ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan mulai menurunkan setoran reguler masa mereka. Jadi perusahaan-perusahaan